Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Hadirat-Mu memenuhiku. Biarlah kita minta hadirat Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Pagi hari ini Roh Kudus bekerja, mengurapi kita. Haleluya, Ku
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus, haleluya, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur, hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi, karena hadirat-Mu ada di tempat ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu mengurapi kami, Roh Kudus-Mu bekerja melawat setiap kami Bapa, sehingga kami boleh rasakan suasana surga di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan setiap puji-pujian kami ya Bapa.
Oh Tuhan Yesus, bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saudara cepat berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, haleluya. Kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, amin. Kita tetap tinggal berdiri, kita menyanyikan pujian, marilah, marilah kita ke rumah Allah. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, marilah,
marilah, marilah, marilah, mari ke rumah Allah. Amin. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah nama. Pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu, amin, selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. Pujilahu, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Mereka tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha, Allah yang kita sembah, amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Mereka tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Mereka tunduk diri, surga bumi puji. Allah yang maha kuasa. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Haleluya. Tuhan selamat. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, amin. Haleluya. Kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bila kita menyanyikan pujian ini, kita nyatakan, kita deklarasikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kita mau nyatakan dengan iman kita mau nyatakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, amin, haleluya. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, amin. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Saudara kembali berdiri. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu mau menjadi penolong kita. Bila kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah penolong yang sangat setia. Bahkan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa mampu menanggung segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mau nyatakan penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin.
selalu setia. Amin Tuhan. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, haleluya, dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, Kau penolong kami yang setia. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya.
penolong kami yang setia ya Tuhan. Kau tidak pernah gagal, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, Engkaulah sahabat kami yang sejati. Dan biarlah sahabat kami yang sejati, Kau mau berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan Engkau ya Tuhan. Lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu. Urapi juga kami jemaat yang mendengarkan. Sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh mengerti perintah-Mu. Kami boleh memegang janji-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh bertumbuh, akan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Puji dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami muliakan Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Terima kasih untuk pelayan pujian penyembahan. Luar biasa kita merasakan hadirat Tuhan, amin. Saat ini waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai 8. Sebentar. Ya, silakan Bapak Ibu sambil menunggu kita buka di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Kalau semua sudah memperoleh, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua? Baik. Ya, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, firman ini adalah sering kita dengar, kita sudah sering baca atau bahkan mendengar, kita sudah sering juga mempelajari ya. Tapi mari hari ini kita kembali review ya, kita menyegarkan ingatan kita dan kita belajar kembali ayat-ayat ini dan semoga kita bisa mendapat sesuatu yang segar hari ini. Ya, saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan Dia akan memimpin. Ya, Dia akan mengurapi kita semua untuk lebih memahami. Nah, pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus berkata di ayat yang pertama ya, Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesus itu membandingkan dirinya dengan pokok anggur. Di sini ada yang tidak pernah lihat tanaman anggur?
Kalau saya nggak pernah ya Bapak Ibu, jadi saya angkat tangan. Saya lihat buahnya, ya di hoki ada, terus ya sorry nyebut merek ya, di toko-toko di supermarket ada ya. Tetapi kalau tanaman buahnya itu saya belum pernah lihat, kecuali mungkin di televisi. Saya lihat itu tanaman merambat ya Bapak Ibu. Jadi tanaman yang merambat. Nah, syukur yang sudah pernah lihat, yang mungkin akrab dengan dunia pertanian ya. Nah, tanaman anggur ini punya pokok ya, kemudian nanti rantingnya kemana-mana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan pokok anggur yang benar. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan Bapakulah pengusahanya. Ya, jadi ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Ya, biarlah ini bisa mengendap dalam hati kita dan bisa berbuah nanti, ya berbuah lebat. Nah, Yesus itu pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dia sudah mengatakan demikian, dan kemudian dia juga meminta dalam ayat-ayat ini supaya tinggal di dalam dia. Ya, di Yohanes 15 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa baca, Tuhan Yesus sendiri mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi Tuhan Yesus minta supaya kita tinggal di dalam Dia, di dalam firman-Nya, dan tentu saja yang ketiga terhubung dengan Dia. Ya, ayat yang kelima saya bacakan lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya sempat merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, yang kelima ya. Jadi mohon izin saya berhenti sejenak di ayat yang kelima. Lah Tuhan, saya bisa melakukan banyak hal. Atau orang lain juga bisa melakukan banyak hal yang mungkin tidak di dalam Tuhan, ya dia bisa beraktivitas, bisa mungkin membangun usaha, bisa kemana-mana. Lah kok dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ternyata setelah saya merenungkan dan saya mohon pimpinan Roh Kudus, Tuhan Yesus itu sebenarnya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau di luar Tuhan, kita itu tidak bisa melakukan apa yang sudah ditentukan atau yang Tuhan kehendaki untuk digenapi dalam hidup kita. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi Tuhan itu punya rencana, amin, buat kita. Nah, Tuhan punya planning, Tuhan punya satu rancangan yang indah. Percaya, amin Bapak Ibu. Tidak ada di sini kita yang ada karena kecelakaan, tidak ada ya. Kecelakaan itu artinya begini, waduh Tuhan tidak sengaja menciptakan. Loh, Erik muncul, waduh ya ini enggak di planning ini, tapi udah muncul ya, harus dikasih nama Erik aja, sudah modelnya kayak gini. Nah terus habis gitu ini diapakan ya, ini enggak terencana ya. Nah ya mohon maaf Bapak Ibu kalau dalam keluarga mungkin ada yang pasangan yang ber-KB gitu ya, tapi enggak sengaja terus tiba-tiba muncul ya anak, waduh lahir. Nah itu masih bisa ya, masih ada kemungkinan. Tapi kalau Tuhan itu enggak mungkin, amin. Menciptakan terus, loh ini kecelakaan gitu ya, ini wah keperucut istilahnya. Itu enggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau dia menciptakan kita, ada Ibu Erlin, Tante Erlin ya. Nah ini pasti Tuhan sudah punya rencana sejak Tante Erlin belum ada itu, bahkan sejak dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana. Percaya Bapak Ibu? Itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kita ini sudah di pikirannya sebelum dunia dijadikan. Itu ada ayatnya Bapak Ibu ya. Loh kok bisa ini terlalu muluk-muluk? Bukan Bapak Ibu. Kita jangan membandingkan Tuhan dengan kita. Amin. Tuhan itu kuasanya luar biasa. Jadi dia bisa merencanakan kita jauh sebelumnya. Tapi kan terlalu banyak Pak Erik. Oh jangan dibandingkan sekali lagi, Tuhan bukan manusia. Amin. Kuasanya luar biasa. Kalau dia mengatakan aku ini sudah merencanakan engkau sejak sebelum dunia dijadikan. Berarti memang iya. Kita ini sudah di pikirannya Tuhan. Jauh sebelum kita ada. Percaya Bapak Ibu? Jadi
tidak ada yang namanya keperucut atau kecelakaan, enggak ada. Ya mohon maaf, dengan mungkin ada orang-orang tertentu yang berkata, tapi aku ini anak yang tidak dikehendaki. Dalam hal itu pun Tuhan tidak pernah juga meleset. Dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu. Dia sudah mengantisipasi setiap kesalahan yang dibuat manusia, dia tahu. Wah kok jelimet ya Pak Erik, rasanya enggak mungkin ada yang seperti itu. Kalau manusia enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Tidak ada yang membatasi kuasanya Tuhan. Nah kembali ke sini lagi. Jadi ketika Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya demikian. Dalam semua rancangan yang sudah Tuhan rencanakan. Kita di luar Tuhan itu tidak bisa mencapai satu pun dari rencana itu. Amin. Itu maksudnya. Jadi kita tidak akan bisa dalam tanda kutip membantu Tuhan. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan itu tidak perlu dibantu, dia itu Allah yang luar biasa, dia maha kuasa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita yang tunduk, kita yang taat. Ya. Nah ketika kita terhubung dengan Tuhan Yesus, maka baru kita bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Tetapi kalau di luar dia, Tuhan mengatakan kamu tidak akan mampu melakukan satu hal pun gak bisa. Nah itu maksudnya. Ya tentu saja kalau orang-orang dunia di luar sana mereka melakukan banyak hal ya bisa. Karena memang tidak ada kesadaran atau tidak ada relasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita umat pilihannya, kita punya hubungan dengan Tuhan. Dan kita ini ada di dalam hati dan pikirannya. Nah kembali ke poin yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa kok Tuhan Yesus? Kenapa harus Yesus? Ya, nah ke berikutnya, silakan Saudara Michael. Oh ya, ini masih ayat yang tadi ya. Nah, ya, why Jesus? Kenapa harus Yesus? Ya, kenapa sih Pak Erik kok Yesus? Ya, titik-titik Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Ya, oh karena Pak Erik orang Kristen ya. Ya, saya Kristen, saya pengikut Tuhan Yesus. Tapi mengapa? Kalau saya ditanya lebih dalam, karena ada hal-hal tertentu yang memang akhirnya membuat saya menyadari memang tidak bisa yang lain, tapi harus Yesus. Amin. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Yesus itu anak Allah. Ya, kita bisa baca di Matius 4 ayat yang ketiga. Ini ayat ini menarik Bapak Ibu, karena yang mengatakan bukan Tuhan, bukan Nabi ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat ini ya. Matius pasal yang keempat. Matius 4. Ya. Matius 4 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Kalau sudah, ya izinkan saya membaca buat kita semua. Matius 4 ayat yang ketiga. Ya, Matius 4 ayat yang ketiga, saya bacakan ya. Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini yang ngomong siapa Bapak Ibu? Setan ini yang ngomong ya. Makanya saya sering merenung ya Bapak Ibu, merenung. Ya ini terlepas dari segala macam ya perbedaan, kepercayaan dan segala macam. Tapi saya merenung begini, loh setan aja loh, ini setan Bapak Ibu ya, setan, bukan orang ya ini, setan ini. Coba Bapak Ibu tahu ya setan itu ya. Nah iya iblis, roh jahat, demit itu ya segala macam. Setan itu tahu Yesus itu anak Allah Bapak Ibu ya. Lah kok manusia kok ya mohon maaf, kok masih memperdebatkan ya, setan aja ngomong ini anak Allah ya. Nah jelas ini ngomong tadi siapa? Si pencoba itu setan kalau Bapak Ibu baca ya satu rangkaian ayat itu ya. Dia berkata, jika engkau anak Allah. Apa maksudnya setan meragukan? Bukan, dia bukan meragukan. Dia itu apa? Ngetes dia itu Bapak Ibu. Ini ngetes. Jadi dia tahu Yesus ini anak Allah. Cuma dites sama dia. Ya coba sih ya seberapa jauh Tuhan Yesus ini egonya gitu ya. Ini yang dites itu egonya. Kalau engkau anak Allah coba. Ya anak Allah kan. Ya. Sama seperti kalau mohon maaf ya, ini saya pakai ilustrasi Joshua ya. Joshua ini kemampuan keyboardnya enggak usah diragukan ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan.
Ya, dengan latihan dari Bapak Wakil Gembala ya diturunkan bakatnya dari Pak Jadi gitu ya. Nah, saya enggak mungkin meragukan kemampuannya ya. Nah, tapi mungkin ada yang orang yang enggak tahu gitu ya, terus dengar Joshua ini katanya piawai kalau main keyboard, terus tanya, Jos, kalau kamu pinter keyboard, coba sih ya kamu bisa kunci ini enggak, atau dikasih satu set chord gitu ya. Wah, terus wah Joshua langsung mungkin ya tertantang ya, oh coba sini, wah langsung dia main ya. Nah, wah baru yang lihat kaget, wih hebat kamu Jos, ternyata kamu memang bisa ya. Wah, oh bukan itu aja, ditambahi lagi sama dia, wah tambah hebat, tambah kaget ya. Nah Bapak Ibu itu ya kira-kira seperti itu. Nah Tuhan Yesus itu mau dites egonya, tapi ya kita sudah baca Tuhan Yesus melawan dengan apa? Firman Tuhan, ada tertulis ya, selalu diucapkan itu. Ya kita tapi tidak membahas ayat-ayat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mau katakan melalui referensi firman Tuhan bahwa Yesus itu anak Allah. Dan bahkan di ayat yang baru kita baca yang mengatakan itu ya setan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi bahkan setan pun mengakui Yesus ini anak Allah. Yesus itu anak Allah, dia disebut anak Allah karena dia sehakikat dengan Bapa, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu bukan hanya dia Allah. Kalau kita lihat berikutnya, dia di Yohanes 1 ayat yang ke-1, kita akan lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya puji Tuhan, terima kasih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di ayat yang ke-14 sepertinya ya, akan dikatakan ya telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, kita telah melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan anak tunggal Allah. Nah ini bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi dia adalah firman Bapak Ibu, firman yang menjadi manusia. Firman itu berarti pikirannya Allah. Nah sehingga Paulus pernah berkata ya siapakah yang bisa mengerti isi hati atau pikiran Tuhan. Terus disambung sama Rasul Paulus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah artinya yang bisa ngerti pikirannya Tuhan ya Kristus. Karena Kristus itu firman-Nya. Kristus itu keluar sendiri dari pribadi Allah, dari pikirannya. Dan dia sehakikat dengan Allah sendiri. Jadi Kristus itu firman yang hidup, yang jadi manusia. Nah lalu berikutnya, kenapa kok harus Yesus? Ya, karena dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kita buka di Kolose pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal yang pertama. Ayat 16 sampai 19. Ya, mari sama-sama kita baca ayat 16 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ayat yang ke-17, minta tolong. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, lalu ayat yang ke-18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung. Nah, di sini baru terlihat yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi kelihatan Bapak Ibu bahwa ini merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah ini bicara, ayat-ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat referensi tentang Tuhan Yesus sebagai pencipta, ada beberapa Bapak Ibu, tapi salah satunya ini ya kelihatan. Ya mungkin ada
Ya ada dari pihak tertentu yang mengatakan, ayat yang ke-16 dan 17 itu tidak berhubungan dengan 18-19. Ya terserah, tapi Bapak Ibu Saudara bisa baca bahwa itu sebenarnya berhubungan ya, kelihatan. Ini ayat ini ditulis dalam satu rangkaian. Nah mengapa kok ada yang mengatakan demikian? Ya karena ada yang mau memisahkan ya, yang 16 ayat 16 dan 17 itu merujuk kepada Allah. Nah nanti yang 18-19 itu kepada Yesus dan tidak berhubungan, katanya begitu. Ya, tetapi kita tahu kalau kita baca ya itu tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi 16-19 ini satu rangkaian dan itu merujuk kepada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan. Jadi dia bukan hanya manusia atau nabi atau seorang guru yang besar, ya yang ajarannya itu pantas diteladani, bukan, tapi dia yang menciptakan kita. Dan dia juga Mesias, dia jalan kebenaran dan hidup. Nah ayat Yohanes 14 ya, kita buka di Yohanes pasal 14. Dikatakan ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu Saudara, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, jemaat mula-mula, jemaat pertama itu juga disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Bapak Ibu kalau baca di Kisah Para Rasul ya, pengikut jalan Tuhan. Itu ada dalam kisah ketika Paulus masih menjadi Saulus ya. Dikatakan dia bersaksi bahwa aku dulu seorang yang menganiaya pengikut jalan Tuhan. Nah, kenapa jalan Tuhan ya? Karena semua yang mengikuti Yesus itu disebut mengikuti sebuah jalan ya. Karena dialah jalan ya, jalan yang benar, jalan kebenaran dan hidup. Nah, itulah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok harus Tuhan Yesus? Karena tadi dia itu anak Allah ya, dia adalah firman yang hidup. Dia pencipta dan dia Mesias, dia jalan kebenaran dan hidup. Sehingga hidup kita itu sudah pantas dan layak dan pasti jos gitu ya. Top, marko top kalau memang hidup kita terhubung dengan Tuhan Yesus. Jangan yang lain Bapak Ibu, amin. Karena ini sudah cukup, ini alasan yang sangat kuat ya. Ada 4. Nah, mari berikutnya Saudara Michael. Nah ini sekarang kita kembali ke dunia ini ya, dunia tumbuhan. Ya dunia pertanian Bapak Ibu, ranting dan dahan. Bapak Ibu pasti tahu ya ranting, dahan pernah ya lihat ya. Pernah lihat ranting yang kering? Pernah ya. Ranting yang masih hijau pernah juga ya. Nah ibu-ibu yang suka belanja pasti tahu ya kalau beli sayuran yang daunnya masih seger itu ya kelihatan ya. Nah itu berarti zat-zat makanannya masih di situ ya. Nah itu jangan sampai layu ya, itu harus segera dimasak, diolah gitu ya supaya vitaminnya enggak hilang. Nah vitaminnya dari mana Bapak Ibu? Ya dari pokoknya tanaman itu ya. Tanaman itu kan ada pokoknya ya Bapak Ibu, terus ada ranting-rantingnya ya. Nah rantingnya itu yang nanti akan dialiri oleh yang kita lihat ya di slide, ada zat makanan dari pohon utama ya. Ya ini gambarnya yang bisa saya temukan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada banyak bunga di situ karena saya suka gambar bunganya dan paling gampang ditemukan ya. Nah di tengahnya itu ada gambar tanaman di situ. Nah jadi mendapat zat makanan dari pohon utama. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan ada pohon ya, kemudian ada ranting, ada dahan ya. Nah itu ranting atau dahan itu bukan cuma nempel di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu ranting pohon yang sudah jatuh ya. Nah itu kira-kira bisa enggak kalau dilem, ditempel lagi ke pohon tertentu? Ya bisa saja kalau mau ya. Tinggal beli lem, lemnya jangan lem uhu Bapak Ibu, enggak ceket ya. Ya ada lem lain ya, mohon maaf saya nyebut merek. Maksudnya kalau untuk ngelem ini enggak bisa, lem yang saya sebut tadi bisa untuk ngelem yang lain. Nah tapi kalau untuk kayu itu ada lem-lem tertentu ya,
Ya, bisa dibeli di supermarket, di minimarket. Itu lemnya kuat Bapak Ibu ya, bisa ngelem kayu. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah ranting yang tadi ditempel di pokoknya atau batang pohon itu, ya itu bisa membuat ranting tadi hidup kembali? Tidak bisa ya. Walaupun ini kalau ada yang masih ingat pelajaran biologi, ada teknik cangkok menempel stek gitu ya. Nah itu ada, tapi itu ada caranya Bapak Ibu, itu harus melewati prosedur tertentu ya. Enggak bisa ranting asal terus ditempel gitu, enggak bisa Bapak Ibu. Oh enggak bisa ya. Nah firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini pohon ranting dari zaitun liar ya, kita dicangkokkan ya kan ke pohon zaitun yang sejati yaitu Tuhan Yesus. Nah ini maknanya sama sebenarnya. Tapi kalau dicangkokkan itu berarti sudah pakai teknik tertentu Bapak Ibu. Artinya gini, dikondisikan supaya ada aliran makanan dari pokok dari pohon utama kepada ranting. Ya. Nah itu poinnya di situ Bapak Ibu. Ya, kalau cuma kelihatan nempel, kenapa dahan atau ranting itu tetap mati? Karena aliran makanannya tidak bisa mengalir, ya. Jadi dia tetap ranting yang mati, nggak bisa Bapak Ibu, ya. Dan tidak bisa hidup kembali, ya. Ya kecuali ada mujizat, segala sesuatu mungkin Bapak Ibu kalau ada mujizat. Tapi ini konteksnya bukan itu ya. Ini konteksnya kita belajar mengapa kok Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi atau perumpamaan. Dia adalah pokok anggur dan kita cabangnya. Karena berarti ada satu aliran yang membuat kita hidup. Yang berasal dari mana? Dari sumber yaitu Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada kehidupannya Tuhan sendiri. Dan termasuk ada berkat Bapak Ibu. Amin. Berkat ikut ya, ada berkat yang mengalir dari Tuhan Yesus kepada ranting-rantingnya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi kalau cuma ditempel, dipaksakan, dilem apalagi ya Bapak Ibu, itu tidak bisa membuat ranting itu mendapat aliran zat makanan. Nah itu yang penting. Sekarang pertanyaannya ya, apakah kita memang terhubung dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaan untuk masing-masing kita ya. Nah kenapa saya bandingkan tadi dengan yang dilem tadi? Karena ya Bapak Ibu Saudara, kalau tampak luar, dahan atau ranting yang dilem ke batang pohon, itu kelihatan enggak kalau dari jauh? Enggak kelihatan Bapak Ibu, kecuali kita lihat, terus kita amati. Loh ini bojok ini dilem ini ya. Nah baru kelihatan, tapi kalau dari jauh tampak luar, tidak ada yang tahu. Amin. Nah kenapa saya bandingkan dengan itu? Karena itu juga untuk introspeksi kita. Apakah kita itu hanya terlihat nempel kepada Tuhan? Oh setiap hari jam doa tidak pernah terlewat. Ya. Jadi kita akan tampak berdoa sehari bisa 3 kali. Ingat ya Bapak Ibu, saya mohon izin menggunakan kata tampak. Jadi kalau orang lihat kita itu tampak berdoa Bapak Ibu. Tapi apa kita sungguh-sungguh berdoa? Nah itu. Ya. Jadi kalau dilihat kita lipat tangan, kita berlutut. Tapi pikiran hati kita itu kemana? Nah justru itu yang menentukan apakah kita terhubung dengan Tuhan atau tidak. Lalu mungkin kita bisa tampak baca firman. Tapi apakah kita sungguh-sungguh membuat firman itu masuk? Atau hanya tampaknya kita baca? Artinya ya cuma huruf-huruf kata-kata kita tahu, bahkan maknanya kita tahu. Tapi apa firman itu memang masuk? Nah itu pertanyaan buat kita masing-masing. Amin. Nah, lalu kita beribadah, kita ke bait Tuhan, kita ke rumah Tuhan, bahkan kita mendengar firman, bahkan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang ya itu trademarknya orang Kristen ya. Haleluya, puji Tuhan, God bless you ya. Pokoknya kalau sudah GBU, wah ini kayaknya kemungkinan besar ya ini Kristen ya. Mungkin saya katakan 75%, karena 25% ya ada teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang bukan sekepercayaan juga menggunakan itu Bapak Ibu. Ya. Nah jadi itu apakah hal-hal seperti itu yang ini berarti kita terhubung dengan Tuhan. Nah kalau kita setiap
mendapat berkat kita berkata puji Tuhan, haleluya ya. Atau kalau kita mau berpisah kita mengatakan hati-hati ya, God bless you, Tuhan berkati. Apakah itu yang membuat kita terhubung dengan Tuhan? Nah, itu pertanyaan buat kita. Amin. Nah, kita bisa tampak dari luar sepertinya terhubung atau hidup terkoneksi ya, seperti ranting dengan pokoknya. Tetapi yang tahu apakah kita terhubung atau tidak, ya kita sendiri dengan Tuhan. Nah itu. Nah mengapa kok kita harus sungguh-sungguh bukan hanya tampak terhubung Bapak Ibu, tapi sungguh-sungguh harus terhubung. Karena itu tadi ada aliran saat makanan, lalu ada air yang mengalir juga. Dahan itu bisa hijau, bisa fresh karena dia dialiri air dari pokoknya. Yang dapat air itu siapa Bapak Ibu kalau ada tanaman? Bagian akar, betul ya, bagian akar. Nanti airnya naik ke pohon itu, lalu pohon itu akan mengalirkan air itu ke kemana-mana ya. Nah sehingga kita kalau menyiram tanaman ya kalau kita siram hanya akar dan tanahnya, tapi rantingnya kok bisa tetap kena air karena ada aliran ya. Ya dulu saya enggak ngerti Bapak Ibu, jadi saya kalau diminta siram tanaman sama mama saya atau ya sama mertua saya ya, itu saya siram, kalau bisa kena semuanya ya. Rasanya enggak lego, kalau enggak sampai basah keluncum gitu ya. Gak usah Rik gitu ya, kamu siram aja bagian ininya sudah cukup. Loh apa salah? Ya enggak salah, kalau mau langsung ke daunnya ya boleh, enggak apa-apa ya. Cuma kan tenaganya lebih banyak ya. Nanti setelah itu ngomel kamu capek katanya ya, siram yang ini aja. Nah karena ada aliran Bapak Ibu. Nah kemudian tetap hidup dan hijau karena terhubung dengan pohon utama. Jadi ranting itu tetap hijau dan tetap segar karena dia terhubung dengan pohon yang utamanya. Nah dan akhirnya apa? Bukan hanya itu tapi dia menghasilkan buah. Ya. Apa bisa ranting yang sudah dilepas dari pohon terus tiba-tiba ranting ini berbuah? Ya kalau mujizat ya bisa, ya kalau semua kalau ngomong mujizat ya mungkin ya Bapak Ibu ya, mungkin semua. Mujizat itu sudah tidak bisa diomong ya, air jadi anggur ya kan bisa. Tapi kalau secara alamiah ya enggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Buah itu adalah hasil sebenarnya kumpulan dari zat-zat makanan yang sudah tidak diperlukan ya oleh tumbuhan itu, terus kelebihannya disimpan jadi buah. Nah terus kita menikmatinya, ada apel ya, ada jambu, ada nanas segala macam ya. Nah rujaan Bapak Ibu ya. Nah jadi itulah yang namanya buah itu sebenarnya makanan ya yang sudah tidak dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah apa bisa ranting yang tidak terhubung dengan pokok dari tanaman itu menghasilkan buah? Jawabannya tidak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara kalau hidup kekristenan kita, sekali lagi saya tidak bisa menghakimi ya, tetapi mari kita sendiri yang mengintrospeksi. Kalau kita ternyata sadar, lah kok hidup kekristenan saya seperti ini ya, kok saya ragu kalau ini disebut berbuah. Maka kita harus mempertanyakan, nah, apakah kita itu tinggal di dalam Kristus beneran atau tampak dari luar seperti tinggal dalam Kristus. Nah tadi sudah tahu bedanya ya Bapak Ibu. Kalau tinggal di dalam Kristus sungguh-sungguh, itu aliran kuasa, aliran kehidupan, ya termasuk kasih, sukacita, kekuatan itu ngalir dari Tuhan kepada kita. Amin. Ya itu yang memampukan kita untuk tetap kuat, segar, dan berbuah. Ya. Nah kalau enggak ada aliran itu, maka ya pelan-pelan. Kalau diteruskan, tapi saya berdoa tidak, amin. Ya Bapak Ibu jangan diteruskan. Kalau kita merasa ada yang kurang pas, segera kita sesuaikan Bapak Ibu. Ya posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau diteruskan kondisi seperti itu bisa mati Bapak Ibu. Mati secara rohani. Karena apa? Tidak dapat makan, tidak dapat air, tidak dapat berkat Bapak Ibu. Ya gimana bisa hidup ya. Nah kita hidup itu perlu berkat Tuhan. Dan berkat itu ngalirnya dari Tuhan sendiri. Amin. Nah pastikan kita tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya berikutnya. Nah tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu. Ya
yang pertama sekali kita tinggal di dalam firman-Nya. Artinya apa yang jadi perintah Tuhan, firman Tuhan, kita lakukan. Dan pola hidup kita sesuai dengan pola hidupnya firman. Jadi apa yang digariskan oleh firman, itu yang kita lakukan. Amin. Nah, lalu yang berikutnya, berbuah lebat. Karena di dalam Kristus baru kita bisa berbuah tadi. Karena apa? Sumber makanannya kan dari Kristus, ya. Kita tidak bisa menghasilkan makanan dari kita sendiri, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mampu berbuat apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Tadi kita sudah baca ya, ayat yang kelima, kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Di Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, artinya ketika kita di luar Tuhan Yesus, maka semua yang Tuhan inginkan itu digenapi atau yang jadi rencananya Dia untuk kita, itu tidak akan bisa kita lakukan. Satu pun tidak bisa. Oh, aku mau menyenangkan Tuhan, ya. Tapi pakai cara kita sendiri gitu ya. Oh, kita pokoknya tidak pakai konsultasi atau doa sama Tuhan, kita jalan aja. Pokoknya menurut kita benar, kita terabas gitu ya. Nah, itu kita tidak akan mampu melakukan satu pun, ya. Nah, mungkin ya bisanya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, tampak luar sepertinya melekat. Wah, luar biasa ya, hebat. Wah, tampak luarnya. Ya. Nah, tetapi Tuhan mengatakan, ya di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu ada ayat lain yang mengatakan di Matius pasal 7 ya Bapak Ibu Saudara kalau ingat, Tuhan berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, atau yang melakukan kehendakku. Nah ya karena itu tadi. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah mari kita mengintrospeksi diri kita. Sebenarnya yang bisa menentukan kita ini di dalam Tuhan atau di luar Tuhan itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Artinya orang lain itu agak sulit menilai ya. Kecuali siapa? Tuhan sendiri dan kita. Kita ini sadar kok. Kita itu terasa, kita tahu ya. Tapi kalau di luar sana, wah hampir sulit ya dibedakan. Kecuali ada orang-orang tertentu mendapat karunia tertentu, tapi ini memang dari Tuhan ya Bapak Ibu. Namanya karunia discerning spirit. Nah, oh ya ini sedikit terminologi kita klarifikasi ya. Discerning spirit itu sering diterjemahkan, ini salah satu karunia Roh Kudus ya Bapak Ibu. Itu sering diterjemahkan dan di Alkitab kita juga dikatakan karunia membedakan roh. Itu sampai konteks tertentu ya to some extent itu benar Bapak Ibu membedakan roh. Jadi dia bisa merasakan ya. Dia bisa merasakan wah ada roh ini, roh ini itu benar. Itu benar Bapak Ibu, enggak salah ya kalau ada yang menginterpretasikan seperti itu. Tapi sebenarnya discerning spirit ini itu payungnya lebih luas. Discerning spirit itu sebenarnya berarti roh yang membedakan. Nah, kalau ada orang yang punya karunia ini, dia bisa tahu. Dia bisa membedakan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya membedakan roh, bukan. Tapi membedakan segala macam. Motif yang benar, motif yang salah. Ya, yang asli, yang palsu. Ini beneran dari Tuhan, ini bukan. Tapi itu karunia Bapak Ibu. Itu karunia. Amin. Jadi tidak perlu kita ya seolah-olah ya kita mau menampakkan kita punya itu. Kalau memang kita merasa Tuhan tidak memberi itu ya sudah enggak apa-apa. Itu enggak dosa kok kalau enggak punya itu. Amin. Tetapi Tuhan akan memberikan pada waktunya kalau kita minta. Karena Alkitab juga berkata kalau kita perlu hikmat kita minta hikmat. Tuhan aku mau ngambil keputusan. Aku tahu aku enggak punya karunia ini. Tapi kali ini aku harus ngambil keputusan. Tolong kali ini Tuhan berikan discerning spirit. Nanti Tuhan bisa beri. Amin. Bisa, ya dia enggak pelit Bapak Ibu. Dia bisa memberikan apa saja yang kita minta. Nanti kita akan lihat pada bagian itu ya. Nah,
apa yang kita perlukan yang untuk kemuliaannya dia pasti berikan. Amin. Nah ini kembali ke konteks tadi ya. Jadi kecuali ada orang yang bisa punya karunia itu dan Tuhan tentukan untuk negur kita, ya baru bisa. Ya. Tapi itu enggak, secara umum itu tidak diketahui orang Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tidak akan bisa menilai saya, oh Pak Erik ini berarti, wah ini pasti ini menyala-nyala dalam Tuhan, ngomongnya haleluya terus ya, tepuk tangannya di atas katanya ya. Nah, nggak bisa, itu tampak luar Bapak Ibu. Ya, yang tahu cuma saya dan Tuhan. Ya, nah sehingga dengan kata lain Bapak Ibu, hati-hati kalau kita tergoda untuk mulai menunjuk orang lain, terus gibah ya. Nah, apa itu gibah? Ya itu bahasa apa itu? Ya, enggak tahu bahasa Arab atau bahasa apa itu. Ya, C. Ailing lebih tahu ya. Nah, vocab-vocab yang khusus itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita enggak bisa menunjuk orang dan mengatakan ini indikatornya ini ya. Oh, jadi saya simpulkan ini tidak melekat, tidak terhubung dengan Tuhan. Kita enggak tahu Bapak Ibu. Ya, we never know, kita enggak tahu. Ya, jadi ya lebih baik tidak usah, ya itu tadi menghabiskan waktu untuk tadi nunjuk kanan kiri ya. Jangan menjudge atau menghakimi orang lain. Ya, tetapi itu untuk kita sendiri Bapak Ibu. Kita melihat diri kita sendiri, apa kita terhubung sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita melihat ada gejala, waduh kayaknya kok iya ya aku lemes ya, aku loyo, aku tidak, kayak enggak segar ini secara rohani. Ya sudah, segera tanya, segera menghadap Tuhan, segera melihat ke dalam introspeksi diri Tuhan, apa yang perlu aku perbaiki. Amin. Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Itu lebih penting dari isu apapun di hidup kita. Ya, terhubung dengan Tuhan itu sangat vital. Itu nyangkut life and death. Itu nyangkut hidup dan mati kita. Amin. Nah, namun sayangnya ya, dan saya berdoa supaya tidak terjadi ya, dan saya yakin tidak ada di tempat ini ya. Nah ini saya serius Bapak Ibu ya, bukan nyindir, tapi saya percaya ya kita di sini enggak seperti itu, supaya itu enggak ada di kita ya, bahwa kita menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, hidup kita di ujung maut Bapak Ibu, karena berarti kita terancam kematian rohani, dan itu jauh lebih penting daripada yang lain Bapak Ibu. Nah, karena hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Perintah yang utama dan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu ya, yaitu kasihlah sesamamu manusia. Dan Tuhan Yesus melanjutkan itu di Matius, kalau Bapak Ibu mau baca Matius 22 ya, ayat 37 sampai 40 ya. Karena di kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi artinya itu dasar dari seluruh perintah Tuhan, atau itu dasar dari hidup di dalam Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, yang artinya membuat prioritas paling utama itu Tuhan. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu, nah ini yang luar biasa ya. Jadi saya tidak menghindari bagian ini ya, saya tidak menghindari ini dengan alasan oh nanti dianggap prosperity gospel gitu, bukan, ini bukan prosperity gospel Bapak Ibu ya. Yang bagian terakhir ini, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dikatakan? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ke-8 ini alasannya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita terhubung dengan Tuhan Yesus, kita tinggal dalam firman-Nya, ya kita perlu sesuatu, ya kita tahu itu kebutuhan kita, minta Bapak Ibu. Ya. Karena kita sudah di dalam firman-Nya, Dia akan mengabulkan. Amin.
Ya, bahkan bukan hanya kebutuhan Bapak Ibu. Kita kepingin itu loh, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan itu menurut kesaksian dan pengalaman dan ya semua yang pernah saya dengar, yang saya lihat ya, anak-anak Tuhan itu tidak pernah berkekurangan. Amin. Dan kesaksian begitu banyak, dia baru kepingin sesuatu Tuhan sudah berikan. Amin. Nah kalau ada orang bersaksi seperti itu jangan dikritik Bapak Ibu, tolong ya. Duniawi ya, materialistis. Bukan, itu bukti bahwa Tuhan itu mencukupi dan mengerti bukan hanya kebutuhan tapi keinginan umatnya. Amin. Jadi kalau ada yang bersaksi ya puji Tuhan, ya dapat berkat, bisa ke luar negeri, bisa ke sana kemari, ya itu semua karena Tuhan. Jangan terus langsung gereja isinya duit tok ya. Materialistik, hedonisme, jangan Bapak Ibu. Itu bukti memang Tuhan mencukupi umatnya. Bapak Ibu enggak tahu perjuangan dari hamba-hamba Tuhan atau anak Tuhan ini. Kita enggak tahu, kita cuma lihat endingnya, amin. Endingnya dia dibawa Tuhan ke luar negeri, dia diangkat Tuhan naik pada posisi tinggi. Bapak Ibu enggak melihat ketika dia lagi ndelosor mungkin ya, lagi berdoa ya. Lagi sudah mungkin hampir bunuh diri, ya mungkin ya, ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Terus Tuhan menguatkan dia imannya bangkit kembali. Bapak Ibu enggak tahu orang ini mungkin sudah ada hutang yang mungkin tidak bisa terbayarkan secara manusia, terus ada cara Tuhan yang ajaib, dia ditolong, terus endingnya dia diangkat Tuhan seperti itu. Kita tahu? Tidak tahu Bapak Ibu. Kita tidak di sana ketika dia lagi berdoa, ketika dia lagi mencucurkan air mata, ketika dia melihat anaknya enggak bisa makan, kita enggak tahu. Kita lihatnya cuma dia berangkat naik pesawat ke luar negeri, kita lihatnya cuma dia dapat rumah secara mujizat 2 lantai, ya kan, harga 200 M, ya kan, kita lihatnya cuma itu. Kita enggak tahu dia menghabiskan, dia menyangkal dirinya untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita enggak tahu Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi kalau nanti waktunya tiba Bapak Ibu Saudara juga diberkati seperti itu. Terimalah itu dari Tuhan. Amin. Minta. Tuhan berkata kalau firman di dalam kamu, firmanku di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja tak berikan. Amin. Tidak salah Bapak Ibu. Ya tidak salah. Bahkan kepingin sesuatu yang kita enggak usah ngukur lah itu indikator ini sesuai firman atau enggak. Pokoknya kepingin aja. Ya asal bukan dosa ya Bapak Ibu. Kalau dosa itu kita tahu ya. Kita tahu. Tapi kita kepingin sesuatu yang netral lah. Itu enggak salah. Doakan. Kalau Tuhan mengizinkan, kenapa tidak? Amin. Nah kalau kita sudah lihat terus ada yang posting ya puji Tuhan ya di Instagram atau di Facebook. Bapak Ibu harusnya berkata seperti ini. Haleluya, ini bukti Tuhan Yesusku luar biasa ya. Gitu. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus ajaib. Jangan enak hamba Tuhan mikir no duit tok ya. Jangan digitukan Bapak Ibu. Amin. Jangan ya. Itu pada saat yang sama kita sedang melanggar firman Tuhan pada saat itu ya. Kita sudah menghakimi. Amin. Iya. Jadi intinya begini, kalau kita melihat anak Tuhan diberkati, kita itu ikut seneng karena itu menunjukkan Tuhan kita itu ajaib. Amin. Nah kalau anak Tuhan semuanya, ya mohon maaf ya saya harus pakai kata ini supaya kita jelas. Anak Tuhan itu tampaknya terus ya kayak kekurangan semua gitu. Terus yang mau kita banggakan apa? Terus kita ditanyai orang, kamu Kristen enggak? Iya. Oh kamu anak Tuhan ya? Iya. Oh iya. Ya susah ya kamu hidupnya. Ya Bapak Ibu, terus apa yang mau disaksikan ya kan? Enggak, saya enggak mengajarkan prosperity gospel, enggak Bapak Ibu, bukan. Tapi kadang-kadang kita ini enggak seimbang ya. Kita itu sering berat sebelah, menitik beratkan poin-poin tertentu tapi meninggalkan yang lain gitu. Nah, satu keseluruhan pada hari ini ya saya ringkas dengan satu kesimpulan Bapak Ibu. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita terhubung dengan Dia, kita mendapatkan makanan rohani dari Dia, kita mendapatkan kehidupan, kuasa, mujizat, kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka kita akan hidup. Amin. Dan pada posisi itu akan membuat kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara butuh apa saja, memang butuh, memang perlu. Dan memang kepingin, enggak apa-apa, sudah lama Tuhan aku
nggak dapat ini atau belum menikmati ini, doa minta. Dan kalau Tuhan kabulkan ya puji Tuhan, ya luar biasa. Amin. Nah intinya itu nggak apa-apa. Ya tapi kalau nggak dikabulkan jangan marah Bapak Ibu. Nah sama ya. Kalau nggak dikabulkan, wah tambah kenceng doa puasa gitu ya. Oh nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa ya. Tapi ketika sudah kenceng doa puasa, tetap nggak dikabulkan. Katanya Tuhan ya penuh mujizat ya. Katanya Tuhan sayang anaknya. Katanya Tuhan melihat. Di mana Tuhan? Nah, terus kayak gitu ya drama jadinya. Bapak Ibu Saudara jangan seperti itu. Kalau nggak dikabulkan ya enggak apa-apa, bersyukur. Amin. Tuhan tetap baik. Ya, Tuhan tahu yang terbaik karena Tuhan tadi loh tidak pernah menciptakan kita karena keperucut atau apa tadi kecelakaan. Dia sudah tahu mau buat apa dengan kita, dia sudah tahu. Amin. Dia sudah tahu. Dan dia tahunya bukan 98% Bapak Ibu. Dia tahunya 100%. Sampai akhir hidup kita dia tahu. Enggak ada istilahnya, oh iya ya saya lupa yang bagian ini. Loh ya ini belum saya rencanakan, loh telat. Ya kalau saya mungkin ya, oh sorry Andrew atau Joshua, PPT-nya belum selesai. Oh ada yang typo, itu masih bisa kalau saya ya. Ada bagian yang kurang. Kalau Tuhan enggak ada. Enggak ada bagian yang kurang Bapak Ibu. Sampai ending dia tahu dengan tepat. Dan dia sudah antisipasi dari sekarang. Amin. Itulah Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang pemain musik, worshipers, worship leaders untuk kita kembali masuk hadirat Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh kembali diajarkan, dinasehatkan oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pastor Erik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, remah bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai jadi saluran berkat Tuhan bagi kami umat-Mu di tempat ini. Berkati pelayanan hamba-Mu, berkati pekerjaan usahanya, keluarga besarnya diberkati Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi, Tuhan berkati. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang penuh kuasa, lalu firman Tuhan yang berkuasa bagi kami di pagi siang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Kami akan tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus, menyertai, membimbing, menuntun, menolong setiap kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Menang atas setiap pergumulan, menang atas setiap persoalan, mendapatkan jalan keluar, dapat pertolongan yang datangnya dari Tuhan, dapat damai sejahtera dalam kehidupanmu. Dan jadilah berkat, jadilah terang, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kanan kiri. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa
akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setia. Saya undang jemaat berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan.